Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO melakukan ekspansi melalui pembentukan usaha baru untuk meningkatkan kinerja keuangan perseroan. Rencana menjalankan kegiatan usaha baru tersebut telah mendapatkan hasil studi kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Publik Ruki Safrudin dan rekan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Julfi Hadi mengatakan, ada 2 kegiatan usaha baru yang akan dikembangkan perusahaan, diantaranya pengujian laboratorium dan komersialisasi teknologi alat ukur fluida 2 fasa. Sebagai pengembang panas bumi, perusahaan melihat peluang dari kebutuhan jasa laboratorium sejalan dengan tren pengembangan sumber energi tersebut. Di sisi lain, perusahaan memiliki fasilitas yang lengkap dengan tenaga ahli berpengalaman sehingga perusahaan tidak membutuhkan investasi. Perseroan memproyeksikan lini usaha pengujian laboratorium mulai memberikan hasil di 2026 dengan penjualan diproyeksikan tumbuh 141,5% year-on-year di 2027 dan pertumbuhan tahunan hingga 2034 di 7,72%. Perusahaan memperkirakan laba setelah pajak di 2027 naik 130,59% year-on-year. Kedua, bidang usaha baru yang akan dijalankan perusahaan adalah komersialisasi teknologi alat ukur fluida 2 fasa. Alat ukur ini diperlukan untuk pelayanan dosis kimia dalam pengembangan panas bumi. Perusahaan akan hadir dengan jenama Flow2Max yang akan bersaing dengan pemain yang sudah ada. Untuk membuka usaha ini, perusahaan harus mengeluarkan biaya 2,9 miliar rupiah. Perusahaan menargetkan penjualan 20 unit per tahun sehingga mencapai 100 unit dalam 5 tahun. Perusahaan memproyeksikan penjualan terrealisasi di 2026 hingga paten berakhir di 2040. Di periode tersebut, perusahaan mengestimasi margin laba setelah pajak rata-rata mencapai 53,33%. Secara profitabilitas secara umum, perusahaan bisa mengantongi laba setelah pajak sebesar 53,33% dan tingkat pengembalian investasi di 88,1%. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham PGEO masih melanjutkan penguatan signifikan meskipun di jelang penutupan ini penguatannya lebih ke arah terbatas di mana posisi penutupan di 1390 menguat di 6,92% dan intraday hari ini sempat menguat di atas 11%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham PGEO di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ditutup di perdagangan 20 Mei di Rp1.300 per saham, pembukaan sesi pertama menguat di 1.325. Kemudian di 945 dengan penguatan sudah menembus di 1.400-an, 1.415, namun di penutupan sesi pertama dan jelang penutupan sesi pertama penguatan lebih ke arah terbatas bahkan sempat ke 1.300-an. Pembukaan sesi kedua kembali melesat ke level 1.425, sementara intraday hari ini di sesi kedua saya sampaikan update-nya sempat menyentuh di 1.470. Saat ini di 1.390, penguatan terbatas di 6,92%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham PGEO di beberapa bulan terakhir, di mana PGEO sejak perdagangan Maret sampai perdagangan hari ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ya, perdagangan di 2 Desember, saham PGEO masih diperdagangkan di 900-an pemirsa. 22 Januari menguat ke 1000-an, namun Februari dan Maret saham PGEO kembali mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke level 700-an, 730. April dan Mei ini mengalami penguatan signifikan dan sudah melesat ke level 1400-an. Dan ini merupakan level tertinggi secara year to date ataupun dalam setahun terakhir. Nah, bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada? Beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi indikator price to earning ratio-nya ada di kisaran di 28,08 kali, PSR-nya di 8,67 kali, PBV-nya di 1,73 kali, dan PCFR-nya di 11,35 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.